Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat selalu, damai sejahtera, dan berkat Tuhan selalu berlimpah dalam kehidupan sehari-hari. Setelah sebelumnya kita mengikuti postingan Kitab Lukas bab 2 setiap hari dari ayat 1 hingga 52 yang bercerita tentang kelahiran Yesus hingga usia 12 tahun. Maka sekarang ada sedikit renungan kitab Lukas bab 2 dari Pastor Leo. Semoga renungan ini bisa memberikan makna bagi kehidupan kita dan memberikan pemahaman yang lebih baik lagi bagi kehidupan kita selanjutnya. Mari kita ikuti renungan penjabaran kitab Lukas bab 2 ini bersama Pastor Leo van Berden OSC. Ibu dan Bapak, anak-anak, saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa di dalam alat-alat yang canggih ini. Pada hari ini saya ingin sedikit cerita tentang kisah kelahiran Yesus seperti yang saudara bisa baca sendiri nanti di dalam Injil Lukas bab 2. Mulai dengan kelahiran Yesus. Nah, di sini saya mau cerita dulu supaya tidak salah paham. Kitab suci bukan buku sejarah. Ya? Jadi jangan pernah mendekati kitab suci dengan bertanya, Romo, apa ini betul-betul terjadi seperti yang tertulis oleh Lukas? Nggak tahu. Waktu saya belum lahir. Lukas itu menulis Injilnya 50 tahun sesudah Yesus meninggal dunia. Lukas pun tidak hadir ketika Yesus lahir. Jadi Lukas itu mau cerita dari sudut yang lain daripada sudut historis, dari sudut iman. Kiranya, jadi kalau kita membaca Injil atau bagian dari kitab suci juga, kita bertanya, kiranya yang dimaksud oleh sang pengarang itu apa? Jadi bukan apa ini betul terjadi, atau tapi yang dimaksud oleh sang pengarang itu sebenarnya apa? Nah, yang pertama ialah kapan dia lahir? Nggak tahu. Ada orang pindah-pindah hitung-hitung itu mengatakan dia sebenarnya lahir pada tahun min 6. Maka ada yang mengatakan Yesus lahir pada tahun 0. Maka ada orang yang mengatakan Yesus lahir pada tanggal 24 Desember, Natal. Padahal waktu di Palestina, pada waktu itu tidak ada salju, tidak ada pohon pinus, ya hanya ada rumputan dan pegunungan. Yang sebenarnya mau dikatakan pada kita adalah bahwa di Bethlehem, di mana kita di Bethlehem, nggak tahu. Di Bethlehem itu suatu dusun, suatu kampung yang kecil, suatu tempat yang tidak mempunyai arti di peta dunia. Allah itu menunjukkan belas kasihan kepada manusia. Belas kasihan apa? Belas kasihan bahwa dia menemukan orang tua, Maria dan Yosef, yang bersedia nampaknya untuk mendidik anaknya Yesus supaya dia menjadi anak Allah. Jadi siapakah Yesus itu? Yesus adalah ungkapan dari kasih, sabda, kebaikan, cinta Allah kepada manusia. Begitulah Yesus dididik oleh papi maminya. Tolong kau menjadi ungkapan kasih, kebaikan Allah pada manusia. Dalam kitab suci bab 1, Kejadian bab 1 ayat 26 tertulis, Allah merencanakan manusia untuk menjadi serupa gambaran mirip dengan Allah. Nah, Yesus itu, Maria dan Yosef itu memahami. Jadi tujuan dari manusia apa? Tujuan dari manusia adalah karena saya mendapat tugas untuk menjadi serupa gambaran mirip sama Allah. Nah, Yesus itu dididik kayak gini. Supaya dengan segala perbuatannya, dengan segala tutur katanya, dia selalu mengungkapkan kasih, kehadiran, cinta dan Allah. Ternyata Allah itu memihak kepada manusia kecil, kepada manusia yang sederhana. Dan dunia sebenarnya tidak senang sama orang-orang sampah.
Tidak senang dengan orang-orang yang miskin. Tidak senang sama orang-orang yang di pinggir jalan. Gelandangan. Maka bagi Yosef dan Maria kata Lukas, tidak ada tempat di penginapan. Yesus tidak welcome di tengah-tengah orang yang mempunyai banyak uang untuk membayar penginapan. Terpaksa lahir sederhana sesuai dengan anak dari gembala di kandang. Datang terpaksa ditolak oleh dunia, datang dalam kesederhanaan. Di situ Allah menghadir melalui Yesus, Maria, dan Yosef. Tamu-tamu yang pertama yang datang pada Yesus siapa? Bukan para imam, bukan. Bukan para raja, bukan. Yang datang para gembala. Para gembala merasa oleh surga diperhatikan. Kok Allah itu mencintai kami, memberi kabar gembira kepada kami. Kami boleh menemukan kasih Allah dalam diri seorang saudara kita yang lahir miskin, yang tak berdaya, yang mengharapkan dunia ini. Maka yang sebenarnya mau Lukas katakan Allah, bagi manusia jangan pernah putus asa. Semiskin-miskinnya, serendah hati, sekecil sederhana saja, Allah itu mencintai kita. Melalui kita yang miskin, yang tak berdaya, yang tidak mempunyai tempat tinggal yang layak, Allah itu mau menampakkan kasih dan kebaikan buat kita manusia. Tugas dari papi mami apa? Tugas dari papi mami adalah mempersembahkan anak itu kepada Allah. Tugas kita mempermandikan anak kita ini. Supaya dia apa? Menjadi anak kesayangan dari Tuhan. Maka kita mendidik anak kita bagaimana? Kita mendidik anak kita supaya dia selalu mengutamakan kehendak Allah dalam hidupnya. Bukan mencari banyak uang, bukan mencari prestasi, bukan mencari hidup banyak, atau saya mencari kehendak Allah. Apa yang Tuhan beri kepada dia, bisikan kepada dia, mau dia laksanakan. Jadi tidak mudah dia menjadi papi mami yang baik. Ya, papi mami harus mendidik anaknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka papi mami ikut tanya, papi mami punya berapa anak? 3, kata mereka. Yakin sekali. 3 sama mama, betul tak? 3. Tidak kata, no. Kau tidak mempunyai anak. Kecuali kalau kau menerima titipan dari Allah dalam keluarga. Anak kami adalah titipan dari Allah. Supaya apa? Supaya kami mendidik dia sebagai anak kesayangan dari Tuhan. Supaya dia selalu peka akan kehendak Allah dan mau melaksanakan. Begitulah Maria dan Yosef mendidik anaknya. Dan Yesus pada gilirannya lahir dalam segala kesederhanaan, taat kepada orang tua. Malahan barangkali ibu dan bapak tahu ya, Yesus itu sebenarnya nakal dikit. Dalam arti pada suatu hari Yesus itu seperti setiap tahun dibawa ke Yerusalem untuk berdoa, untuk membawa korban, untuk sembah sujud kepada Allah Bapaknya. Sesudah melaksanakan upacara itu, Yosef dan Maria pulang. Maria bersama dengan nyonya-nyonya yang lain, Yosef bersama-sama paman-paman yang lain. Yesus sangkanya ada di situ. Tahu-tahu Yesus tertinggal di Yerusalem. Sesudah 1 hari perjalanan, Yosef mulai mencari Yesus. Mana Yesus? Tahu, tidak seperti kamu. Tidak, mereka kamu bukan, nggak ada. Cari, nggak ada. Karena mencintai artinya titipan dari Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem. Mencari-cari 3 hari, bukan sebentar. 3 hari mencari Tuhan itu tidak gampang. Harus tunggu sampai Allah itu menuju mana Allah itu. Maka mereka akhirnya menemukan Yesus di rumah Bapa. Dan mengapa kamu kalau nakal tinggal kami begitu saja? Loh, kenapa kamu mencari saya? Loh, kami mencintai kamu, kau anak kami. Tidak, saya anak Bapak di surga. Tidakkah kalian tahu bahwa saya harus berada di perkara di kata Allah saya? Buat mengertos. Yosef dan Maria tidak mengerti. Tapi Yesus tidak dimarahi. Itu hebatnya. Maria dan Yosef memiliki kebebasan. Carilah kehendak Allah. Walaupun kami kadang-kadang sebagai orang biasa saja tidak mengerti. Simpan dalam hati. Apa yang Tuhan bisikan kepada anak kami ini, panggilan Tuhan pada anak kita, kami percaya kepada bagus. Yesus pulang ke Nazaret, tunduk pada papi mami, nurut sama papi mami, berkembang baik-baik. Sehingga ya,
Allah itu mempersiapkan dia supaya dia kemudian hari bisa membagikan Injil kabar gembira, menyembuhkan orang-orang yang sakit, warga yang cinta kasih pada siapapun yang dia jumpai, pada siapapun yang menderita. Semoga saja apa yang ditulis oleh Lukas itu kita pahami. Kita bertanya, Romo, di manakah kiranya Bethlehem? Mungkin si Lukas itu menyebut Bethlehem. Kenapa? Barangkali karena di kota Bethlehem itu dulu Raja Daud lahir. Sampai Yesus disebut anak dari Daud, keturunan dari Daud. Maka sudah itu dia harus lahir di Bethlehem. Betul atau tidak? Kalau tapi itu namanya maksudnya. Sekarang saya usul, jangan pergi ke Palestina sekarang. Bahaya, perang, permusuhan, mahal harganya. Cari Bethlehem di dalam keluargamu sendiri. Di tengah-tengah keluargamu sendiri dengan segala kemiskinan, dengan segala kesederhanaan. Itu Bethlehem. Rumah roti, rumah untuk membimbing, membesarkan anak kita. Bethlehem ada di bawah jembatan. Bethlehem ada di rumahmu, di gubuk yang sederhana. Bethlehem ada di mana-mana saja kita berjumpa dengan orang yang miskin yang perlu bantuan pertolongan kita. Di situ kita dapat berjumpa dengan Yesus Sang Juru Selamat kita. Semoga renungan singkat ini menyentuh di hati ibu bapak semuanya dan mendekatkan engkau lebih gampang berjumpa dengan Allah dimanapun juga, lebih-lebih di pinggir jalan, di bawah jembatan, dalam diri seorang anak kecil yang tak berdaya, yang muda kecil. Jangan tergiur oleh pohon natal yang raksasa. Itu bukan Natal. Jangan tergiur oleh kalkun atau makanan yang enak-enak. Itu bukan Natal. Natal lahirnya Yesus, menemukan Yesus. Anak kecil, manusia yang sederhana, yang kiranya perlu diperhatikan. Dan dia akan membawa kabar gembira kepada kita. Allah mencintai kamu. Semoga kita merenungkan itu bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih sudah mengikuti renungan mengenai Kitab Lukas bab 2 ini bersama Pastor Leo Van Berden. Semoga renungan ini bisa memberikan hidup kita lebih baik lagi. Dan untuk besok dan selanjutnya, kita akan mengikuti Kitab Lukas bab 3 hingga seterusnya setiap hari. Sampai jumpa di postingan berikutnya. Salam sejahtera memberkahi kita semua. Tuhan memberkati kita semua.